Assalamualaikum Bu, permisi. Ya, waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo duduk. Duduk. Duduk ya. Sudah nyaman semuanya? Sudah. Oke. Oke, dan semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Nadia Rahmaja, biasa dipanggil Bunat ya. Oke, sekarang giliran kalian perkenalan. Karena kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak Saya. Oke, sekarang mulai dari kanan saya terlebih dahulu. Bisa mulai. Kenalkan, nama saya Nadia Sari, biasanya dipanggil Nadia. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Amelia Fatika Sari, biasa dipanggil Amel. Ya, Mbak Amel, lanjut. Perkenalkan, nama saya Miftah Musna, biasanya dipanggil Miftah. Oh iya, Mbak Miftah. Oke, salam kenal ya semuanya. Nah, kalian ini gimana perjalanannya? Dari Adi di rumah sampai ke sini tuh kira-kira berapa lama? Kalau saya itu sekitar 15 sampai 20 menitan sih. Oh iya. Kalau saya tadi kesini kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kalau Mbak Amel? Hari ini sedikit macet, jadi 45 sampai 50 menitan. Oh, beda-beda ya jarak tempuhnya ya dari rumah ke sini ya. Nah, kalau gitu saya tanya dulu rumahnya dari yang kelihatan deket nih waktunya Mbak Miftah. Rumahnya di mana? Rumah saya di Surabaya Barat, Bu, di Lidawetan. Oh, di Dawetan ya. Terus Mbak Nadia rumahnya di mana? Rumah saya di Sidoarjo, di Alawat. Oke, Sidoarjo ya. Oke, lanjut Mbak Amel ini yang rumahnya kelihatannya paling jauh ya jarak tempuhnya ya. Iya. Kalau tahu Mbak Amel rumahnya di mana? Rumah saya ada di Gresik, Menganti. Oh, wah lumayan juga ya. Lumayan. Nah, saya mau nanya nih, kalian ini dari rumah sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah, oke. Sudah sarapan semuanya ya? Tadi mana dia di rumah sarapannya apa? Tadi sebelum kesini saya sarapan nasi pecel dulu. Oh, nasi pecel enak sekali tuh sama rempeyek ya. Kalau Mbak Amel tadi sarapannya lauknya apa? Hari ini saya makan nasi goreng. Oh, nasi goreng enak juga. Nasi gorengnya bikin sendiri apa beli Mbak Amel? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Kalau Mbak Miftah tadi pagi sarapannya apa? Kalau saya tadi beli bubur di depan sih, Bu. Wih, enak sekali emang pagi-pagi itu cocok makan bubur ayam ya. Oke, nah sekarang sebelum lanjut lebih jauh ya, alangkah baiknya kita tuh es drinking dulu aja deh, biar nggak tegang, terus lebih santai dan lebih fokus juga. Siap nggak? Siap. Oke, nah nama gamenya ini tuh Saya Berkata. Ada yang pernah tahu nggak tentang game ini? Sepertinya Belum. belum. Oh, belum ya. Oke. Saya akan jelaskan bagaimana cara bermainnya game ini. Nah, di sini tuh kalian dilatih untuk fokus ketika saya memberi instruksi. Saya berkata pegang kepala. Lalu kalian pegang kepala. Tapi ketika saya memberikan instruksi pegang telinga, kalian tidak perlu memegang telinga. Nah, itu kunci dari permainan ini tuh adalah saya berkata. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdiri aja ya biar enak mainnya. Oke? Oke. Berdirinya, oke. Kita mulai. Oke, berdiri semuanya. Sudah? Sudah nyaman semuanya? Oke, kita mulai ya. Saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang pipi.
pegang telinga, pegang hidung. Saya berkata pegang kepala, pegang pipi, pegang mulut. Saya berkata pegang hidung. Lagi, saya berkata pegang dagu, pegang pipi. Fokus ya. Oke. Lagi. Saya berkata pegang hidung, pegang telinga. Saya berkata pegang mulut, pegang kepala. Saya berkata pegang kaki. Saya berkata pegang alis, pegang dagu, pegang kepala. Saya berkata pegang mata, pegang mulut, pegang telinga. Oke, sudah fokus semua. Silakan duduk kembali. Gimana tadi gamenya? Seru. Sudah bisa mulai berfokus ya? Ya, sudah. Oke. Sudah tenang semuanya? Duduknya juga masih nyaman? Masih. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk ada di sini ya, untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum mulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Tujuan dari bimbingan kelompok hari ini tuh untuk membahas suatu topik dan kita itu mencari tahu secara mendalam dari informasi teman-teman semuanya. Nah, di sini tuh udah pada tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Saya Ya. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilakukan bersama, di mana ada beberapa orang yang membahas tentang masalah, berbagi pengalaman, dan juga saling membantu yang dipandu oleh seorang Sekali psikolog. jawabannya. Nah, bimbingan kelompok ini tuh adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada seorang individu, lebih dari 2 orang ya, memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik umum, terus bertukar pendapat dan mengembangkan potensi diri. Nah, pada bimbingan kelompok pada hari ini tuh saya akan menggunakan media BK. Ini tuh namanya kartu pintar ya. Nah, saya akan bagikan kepada teman-teman semua dan kita itu akan mencari tahu lebih dalam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas pintar ini. Apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Sudah. Oke. Saya juga akan menegaskan beberapa hal di sini, antara lain apabila kalian ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, dan juga di sini saya itu menerapkan asas BK yaitu asas kesukarelaan. Di sini apakah ada yang keberatan melakukan bimbingan kelompok? Tidak. Oke, baik. Nah, sekali lagi ya, dalam penyampaian informasinya ini apakah kalian sepakat semuanya? Sepakat. Nah, ada juga asas kerahasiaan. Nah, ini tuh setiap apa yang kita diskusikan di sini tidak boleh keluar dari forum ini ya. Nah, kan kita mulainya di sini dan berakhirnya juga di sini. Kita tidak akan membicarakan ini di luar forum ini. Apakah sepakat? Sepakat, Bu. Nah, baiklah. Kita langsung saja. Saya akan membagikan kartu pintarnya. Permisi. Ini Mbak Amel. Oke, sudah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok pada hari ini. Kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Ada yang tahu belum manajemen waktu itu apa? Ya. Manajemen waktu itu kemampuan untuk mengatur dan menggunakan waktu dengan baik supaya
pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan itu selesai secara efektif dan efisien. Oke, betul sekali. Jadi manajemen waktu itu intinya proses memanfaatkan waktu dengan baik, ya, sebaik-baiknya intinya. Dan kata memanfaatkan di sini itu bisa kita membagi, mengatur, terus mengelola kegiatan dalam waktu satu hari. Nah, dalam waktu satu hari itu kan ada 24 jam ya. Menurut kita itu pasti lama. Nah, akan tetapi terkadang ada seseorang yang mengatakan bahwa 24 jam itu waktunya sangat sedikit, sangat singkat gitu, jadi cepat banget. Jadi seseorang itu tuh tidak bisa melakukan kegiatan apa yang dia inginkan gitu. Oke, bagaimana kalau kita mulai membaca pertanyaan dari kartu-kartu pintar itu? Dimulai dari Mbak Miftah dulu, terus Mbak Nadia, habis itu Mbak Amel. Bagaimana, sepakat? Ya, sepakat. Oke, silakan sekarang dari Mbak Miftah dulu ya, bisa dibaca kartunya isi apa dan langsung dijawab. Jadi saya dapat pertanyaan, seberapa penting waktu menurut Anda? Menurut saya itu waktu itu sangat penting ya Bu, karena bisa dikatakan waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita ulangi kembali atau diputar kembali. Dan setiap orang itu memiliki waktu yang sama, yaitu sehari 24 jam. Nah, jadi cara kita menggunakannya itu sangat berpengaruh dengan hasil yang kita dapatkan. Jika kita mengelola waktu kita dengan baik, kita dapat menyelesaikan banyak hal dan kita juga dapat menjalani hidup kita secara lebih teratur. Namun sebaliknya, jika waktu kita gunakan dengan sia-sia, kita tidak bisa kita dapat menghilangkan kesempatan atau kesempatan kita itu hilang secara sia-sia, dan juga kita bisa tertinggal jauh dengan teman-teman kita. Maka dari itu kita sebisa mungkin mengatur waktu dan bisa dibilang waktu itu sangat berharga buat kita. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mbak Miftah. Mbak Miftah sudah menyampaikan pemahaman yang sangat baik tentang pentingnya waktu ya. Nah, Mbak Miftah juga benar bahwa waktu itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan waktu itu tidak bisa diulang atau dikembalikan, karena setiap orang juga memiliki waktu yang sama setiap harinya kan, 24 jam. Nah, itu menunjukkan bahwa yang membedakan hasil hidup seseorang itu bukan dari banyaknya waktu yang dimiliki, tetapi bagaimana cara ia itu mengelola dan memanfaatkan waktu tersebut. Saya juga setuju dengan pendapat dari Mbak Miftah bahwa penggunaan waktu yang baik itu bisa membantu seseorang mencapai tujuan dan menyelesaikan tugasnya itu bisa tepat waktu dan lebih teratur. Lalu untuk menjalani hidupnya itu bisa lebih produktif lagi. Sebaliknya, jika kita itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kesempatan itu bisa terlewatkan dan berbagai tujuan yang sudah direncanakan itu sulit untuk selesai dan tidak bakal tercapai. Nah, pemahaman seperti ini itu sangat penting ya, karena menjadi dasar bagi seseorang untuk belajar lebih disiplin lagi. Karena bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk kedepannya itu bisa menjadi pandangan untuk teman-teman bisa mulai menerapkan pemahaman ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu kesadaran tentang mengelola waktu itu tuh tidak hanya menjadi pengetahuan saja kan, kita juga bisa menerapkan kepada kehidupan sehari-hari, bisa menjadi kebiasaan dan membentuk karakter yang lebih teratur dan lebih produktif. Oke, sekarang lanjut, bisa dibacakan Mbak Nadia pertanyaannya dari atas pintu. Bagaimana cara manajemen waktu yang baik? Menurut saya manajemen waktu yang baik itu harus bisa mengatur waktu sebaik-baiknya dengan cara menentukan mana dulu nih yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Lalu setelah itu membuat rencana atau jadwal harian supaya kerjaan kita itu jadi terarah. Kita juga harus menghindari menunda-nunda tugas dan kalau mengerjakan tugas itu ya fokus sama pekerjaannya. Dan juga jangan lupa juga kita itu harus istirahat, karena kan
kalau ngerjain tugas terus-terusan ya bosan ya Bu, jadi harus istirahat tadi. Dan terakhir menurut saya harus mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan tadi supaya kedepannya itu bisa diperbaiki, bagaimana yang kurang supaya lebih baik lagi kedepannya. Seperti itu. Oke, baik. Jawabannya Mbak Nadia sudah sangat bagus yang disampaikan tadi itu sudah menunjukkan bahwa Mbak Nadia itu sudah memahami konsep dasar manajemen waktu. Oke, Mbak Nadia juga menyebutkan beberapa hal penting kan, seperti menentukan prioritas pekerjaan, membuat jadwal harian, terus menghindari menunda-nunda, dan menjaga fokus, lalu tidak lupa untuk istirahat dan melakukan evaluasi hasil tadi ya. Nah, itu semua itu merupakan langkah yang tepat dalam mengelola waktu agar kegiatan sehari-hari ini bisa berjalan lebih teratur. Nah, saya juga melihat Mbak Nadia itu sudah menyadari bahwa keseimbangan antara bekerja dan beristirahat itu sangat berpengaruh sekali dalam mengatur waktu ya. Nah, kedepannya teman-teman juga bisa mulai menerapkan langkah-langkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan membuat jadwal yang realistis dalam kegiatan sehari-hari kalian, ya kan, bisa membuat memperbaiki tugas-tugasnya tadi dengan baik waktunya. Dengan begitu tuh kemampuan manajemen waktu kalian itu bisa semakin berkembang dan tidak hanya dipahami secara teori saja tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Mbak Amel bisa dibacakan. Pertanyaannya ini, apa saja kebiasaan yang bisa membantu meningkatkan manajemen waktu? Menurut saya kita bisa buat list tugas. Jadi mempermudah kita gitu loh. Apa sih tugas apa aja sih yang harus kita kerjakan? Terus menghindari distraksi. Soalnya kan kebanyakan sekarang itu ngerjain tugas dikit gitu udah ke distract sama HP. Jadi kalau bisa waktu ngerjain tugas itu HP-nya disimpan dulu gitu. Waktu kalau misalkan sudah selesai boleh main HP. Terus apalagi ya, menentukan prioritas mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada 2 tugas nih, kita itu ngerjain yang tugas di mana deadline-nya yang mendekati gitu. Terus apalagi disiplin waktu. Nah, kalau kita mendisiplinkan waktu, jadi kita harus benar-benar fokus sama tugas ini gitu. Kalau misalkan seminggu ini satu harinya 2-3 jam ya berarti terus gitu. Terus apalagi evaluasi. Nah, setelah seminggu kita ngerjain tugas atau belajar tugas selama 2-3 jam, kita evaluasi kira-kira apa yang kurang gitu, atau mungkin kelebihannya ini bisa lebih tingkatkan lagi gitu sih. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Amel. Mbak Amel itu sudah menyebutkan beberapa kebiasaan yang tepat ya untuk meningkatkan manajemen waktu, seperti membuat daftar tugas harian, terus habis itu menghindari distraksi, menentukan prioritas mana yang dikerjakan terlebih dahulu, bersikap disiplin terhadap waktu, dan melakukan evaluasi hasil tersebut. Nah, penggunaan waktu ini tuh semuanya emang merupakan dasar hal penting dalam membangun pengelolaan waktu yang efektif. Karena Mbak Amel tadi kan juga sudah memahami bahwa manajemen waktu itu tidak hanya tentang mengatur jam ya kan, tapi juga tentang kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan. Nah, misalnya bisa dengan membuat tadi daftar tugas, to-do list. Nah, seseorang itu bisa menjadi lebih jelas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bisa menghindari distraksi juga, bisa membantu agar kita itu menjaga tetap fokus dalam pekerjaan kita supaya tidak tertunda. Terus menentukan prioritas sangat penting karena waktu itu digunakan untuk hal-hal yang penting dulu, bukan hal-hal yang mendesak. Jadi disiplin waktu ini akan melatih tanggung jawab kita
Nah, sedangkan untuk evaluasinya ini tuh bisa membantu kita memperbaiki cara mengatur waktu itu untuk hari-hari yang berikutnya. Nah, akan lebih baik jika kebiasaan-kebiasaan ini tuh tidak hanya diketahui kita saja, tapi juga mulai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, kemampuan manajemen waktu kita itu akan semakin berkembang dan memberikan dampak yang positif pada kegiatan belajar maupun beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Mbak Miftah ya? Iya. Oke, jadi saya dapat pertanyaan, apakah Anda pernah menunda tugas? Kenapa? Kalau menunda tugas itu sering ya Bu? Iya. Karena apa ya? Saya tuh masih merasa waktu itu masih banyak, deadline-nya masih panjang. Jadi mengerjakannya itu nanti aja gitu. Terus karena juga saya menunda tugas itu bukan karena malas atau apa ya Bu, karena itu terkadang tugasnya itu sulit dan membaca itu tidak tertarik, dan alhasil saya lebih memilih untuk scroll sosial media kayak TikTok, IG, dan ya akhirnya tugas itu jadi numpuk dan waktu mengerjakan itu mepet deadline. Terus akhirnya hasilnya juga jadi kurang maksimal dan saya juga jadi kepikiran. Oke, terima kasih jawabannya. Apa yang Mbak Miftah sampaikan tadi itu emang umum ya, terjadi di banyak orang ya. Yaitu menunda tugas karena merasa masih banyak waktu, terus merasa tugasnya itu sulit banget atau nggak tertarik melakukan hal tersebut, lebih memilih ke aktivitas yang lain seperti main HP, nonton video ya kan, tadi scroll TikTok gitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa penundaan itu biasanya bukan karena kita itu tidak mampu, tapi lebih dari pengelolaan perhatiannya tersebut kan, prioritas yang lebih mana yang lebih dulu. Nah, Mbak Miftah itu juga udah menyadari dampak dari kebiasaan tersebut ya kan. Bisa tugasnya itu jadi numpuk, terus ngerjainnya terburu-buru ya kan, karena waktunya sudah mepet deadline-nya, terus hasilnya juga kurang maksimal, lalu bisa menimbulkan banyak pikiran, akhirnya kan bisa stres ya kan. Nah, kesadaran seperti ini tuh penting ya untuk kita bisa melihat antara hubungan dan kebiasaan menunda tugas serta akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut. Teman-teman semua ini bisa melatih melatih dirinya dengan langkah kecil, seperti membagi tugas mana dulu yang lebih mudah dikerjakan, waktunya yang lebih mepet duluan antara yang lain, terus mengurangi distraksi tadi, jangan main HP dulu. Pokoknya intinya mementingkan hal yang lebih penting dulu lah, biar cepat selesai. Nah, dengan cara itu bisa menunda kebiasaan tersebut. Jadi mengurangi kebiasaan menunda-nunda tersebut bisa berkurang, dan kalian itu juga bisa lebih tenang menjalani hari-hari yang tanpa tugas-tugas yang banyak tadi, biar nggak menumpuk, biar nggak dikejar waktu ya. Oke, sekarang lanjut Mbak Nadia ya. Menurut Anda, apa dampak manajemen waktu yang tidak baik? Menurut saya, dampak dari manajemen waktu yang tidak baik itu orang yang nggak mampu mengatur waktunya, kayak tugasnya itu sering tertunda dan akhirnya menumpuk, sehingga orang itu jadi menimbul rasa tertekan dan stres ya, karena tugasnya kan jadi banyak yang harusnya itu bisa dicicil sedikit demi sedikit, lalu itu hasil kerjaannya jadi kurang maksimal karena dikerjakannya itu terburu-buru. Lalu kebiasaan ini juga bisa membuat orang itu jadi terlambat mengumpulkan tugasnya. Lalu kalau ada ujian itu jadi nggak siap karena ya nunda-nunda belajarnya juga. Dan dalam jangka yang panjang dan manajemen waktu yang buruk itu bisa membuat aktivitas menjadi tidak maksimal.
tidak teratur dan tujuan yang diinginkan itu jadi sulit untuk dicapai. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, penjelasan yang disampaikan Nadia itu sudah tepat dan cukup lengkap ya. Nah, Mbak Nadia juga sudah paham bahwa manajemen waktu itu tuh yang tidak baik itu bisa menyebabkan tugas menumpuk, menimbulkan stres ya kan, hasil kerjaannya bisa kurang maksimal, terus dampak pada keterlambatan pengumpulannya tadi, terus tidak siap menghadapi ujian. Nah, bahkan Mbak Nadia juga mampu kan melihat dampak-dampaknya tadi dalam jangka panjang, yaitu kehidupan yang tidak teratur, terus tidak memiliki tujuan yang tercapai. Habis itu kita tuh bisa berpikir ke arah konsekuensi yang kita dapat. Nah, bukan karena kejadian tadi ya, kejadian sesaat tadi, karena tugas terus manajemen waktu yang tidak baik, tapi perlu juga kita sadari bahwa dampak yang dilakukan secara berulang itu bisa menimbulkan tidak keenakan dalam diri ya, tadi bisa stres dan lain-lain. Nah, agar dampak-dampaknya ini kita tidak tidak mengalami yang disebutkan tadi, kan kita harus menghindarinya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu kalian bisa menentukan skala prioritas lah. Ya kayak tadi kita melakukan pekerjaan mana yang lebih penting terlebih dahulu, terus dikerjakannya secara konsisten berkelanjutan ya kan. Nah, dengan begitu tuh manajemen waktu tidak hanya dipahami saja, tapi kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, bisa menjadi kebiasaan yang baik, dan kita itu bisa mulai hidup menjadi lebih teratur dengan mengelola manajemen waktu yang baik dan tidak berantakan waktunya tadi kan. Oke, sekarang lanjut Mbak Amel ya. Mbak Amel boleh dibacakan Pertanyaannya, lebih penting mana mengerjakan tugas cepat atau mengerjakan tugas dengan sempurna? Kalau menurut saya keduanya itu sama-sama penting ya, tapi idealnya itu menyeimbangkan antara kecepatan dan juga kualitas. Jadi kalau misalkan kita fokus sama kecepatannya aja, itu malah menghasilkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga gitu. Terus banyak salahnya juga kan kalau misalkan cepet-cepet gitu. Terus kalau misalkan mengerjakan tugas dengan sempurna, itu menurut saya malah menghabiskan waktu. Terus resikonya juga tidak bisa mengumpulkan dengan tepat. Nah, jadi menurut saya kalau bisa itu kalau bisa itu lebih baik kita mengerjakan dengan tepat, tidak harus sempurna gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Amel yang sudah memberikan pemahaman tentang kita ya yang matang dan seimbang itu. Nah, yang diutarakan Mbak Amel itu benar bahwa mengerjakan tugas dengan tepat saja tanpa memperhatikan kualitas itu bisa menghasilkan banyak kesalahan. Nah, sedangkan terlalu mengejar kesempurnaan hasilnya tadi itu tuh bisa membuang waktu dan tugas menjadi lambat selesainya ya. Nah, cara berpikir seperti ini tuh menunjukkan bahwa kita itu sudah memahami konsep penting dalam manajemen waktu, yaitu antara keseimbangan efisiensi dan kualitas tugas tersebut. Nah, dalam hal sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari itu tuh sering menjadi kunci dalam menetapkan standar yang realistis. Tugas yang diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang banyak itu tuh bisa lebih sempurna tanpa batas ya. Jadi kita menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang singkat tapi fokus, itu hasilnya bakal baik. Nah, sikap ini tuh penting karena banyak situasi terutama di sekolah atau di kampus yang dinilai ketepatan pengumpulannya dan pemenuhan instruksi tugasnya tadi itu sudah sesuai. Nah, bukan tentang kesempurnaan
Dan itu tuh justru seseorang itu terlalu perfeksionis ya, jadi bahkan dia bisa kehilangan banyak waktu dan telat mengumpulkan tugasnya, karena hal-hal seperti itu sangat tidak berpengaruh. Yang berpengaruh kan ketepatan dalam mengumpulkan tugasnya itu tadi. Jadi teman-teman semua ini bisa melatih untuk lebih fokus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sampai tuntas sesuai dengan target dan instruksinya tadi. Baru kemudian kalau ada waktu lebih kita bisa menambahkan mana yang bagian yang perlu diperbaiki lagi, terus yang perlu ditingkatkan, ya kan. Nah, dengan begitu kita bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan sempurna menurut kita, karena kita bisa mengelola waktu tersebut. Nah, kalian juga akan lebih terbiasa bekerja secara efektif tanpa mengorbankan waktu yang terbuang sia-sia, ya kan. Jadi kita bisa lebih tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Oke, baik. Sekarang di sini tuh saya ada contoh video tentang manajemen waktu yang tidak baik. Oke. Mari teman-teman kita tonton sama ya, kita sama-sama nonton. Nanti setelah menonton videonya kita bakal tahu manajemen waktu yang tidak baik itu seperti apa ya. Oke. Ini ya. Kita tonton sama-sama videonya.
Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Tuh pisang. Tuh cewek. Sama tadi tuh liftnya. Yakin? Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an, terus main game, dan browsing. Nah tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya. Harusnya gue Oke, setelah kita nonton sama-sama tadi, apa yang kalian dapat dari video tadi? Saya ya Bu ya. Ya, Dari video tadi itu terdapat seseorang yang tidak mampu mengatur waktunya dengan baik. Ia lebih cenderung menunda pekerjaan atau tugasnya dan lebih memilih untuk bermain HP hingga larut malam. Padahal keesokan harinya itu ada ujian tadi. Nah, alhasil dia bangun kesiangan dan hal tersebut itu pada akhirnya merugikan dirinya sendiri dan dia menyia-nyiakan waktu. iya benar sekali. Nah, benar sekali itu tadi. Nah, kesimpulan dari video yang kita tonton tadi itu tuh menggambarkan bahwa kehidupan mahasiswa ya yang gagal mengelola waktunya dengan baik karena ia kan sudah terbiasa menunda pekerjaannya karena asik main game, browsing di internet ya kan sampai larut malam hingga pagi. Terus akibatnya ya bangunnya kesiangan. Padahal itu hari yang penting buat dia ujian. Meskipun dia sudah berlari dengan sekencang mungkin ya kan dengan sekuat tenaga untuk menuju kampus, tapi pada akhirnya dia terlambat juga. Padahal cuma lebih 1 menit aja. Dan ruang pintu ujiannya sudah tertutup dengan rapat. Karena di video tersebut itu memberikan pesan moral yang sangat kuat bahwa waktu yang sudah terlewat saja itu tidak bisa diputar kembali dan penyesalan itu akan datang di akhir bagi mereka yang menyia-nyiakan waktu. Oke, menurut saya pendapat dari masalah video tersebut itu adalah kurangnya skala prioritas. Nah, solusi yang mudah diterapkan itu tuh mulai membuat jadwal harian, ya kan, jadwal daftar tugas itu yang sederhana. Nah, kita itu harus berani menentukan kegiatan mana dulu yang wajib dilakukan secara segera, terus mana yang bisa ditunda dulu. Nah, selain itu
Waktu istirahat juga penting, waktu tidur yang cukup itu sangat penting karena bisa menjaga konsentrasi kita. Manajemen waktu itu bukan tentang bagaimana membatasi kebebasan kita, melainkan cara agar kita itu bisa menikmati waktu luang tanpa merasa dihantui dengan tugas-tugas yang belum selesai dikerjakan, dan kita itu tidak merasa bersalah atas tanggung jawab yang belum terselesaikan. Nah, pada bimbingan kelompok hari ini itu tuh bisa disimpulkan bahwa waktu itu merupakan aset yang sangat berharga, ya kan? Dan waktu itu tidak bisa diputar kembali. Terus sehingga pengelolaannya itu menjadi kunci utama bagi kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang tersebut. Karena manajemen waktu yang baik itu bukan sekedar tentang bekerja secara cepat, melainkan kemampuan menjaga prioritas melalui perencanaan yang matang dan pembentukan kebiasaan positif secara disiplin dan fokus. Tanpa pengelolaan yang tepat, pengelolaan waktu yang tepat itu, seseorang itu rentan terjebak dalam penundaan tugas tersebut, ya kan? Lalu bisa memicu stres dan menurunkan kualitas hasil kerja yang maksimal. Nah, idealnya itu kita harus mampu menyeimbangkan kecepatan dan kualitas agar tugas itu bisa cepat selesai dengan tepat waktu tanpa mengabaikan standar hasil yang kurang maksimal. Jadi kita bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, terus hasilnya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik, kita sudah di ujung waktu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir untuk bimbingan kelompok pada hari ini, dan selebihnya kalau ada kurangnya dan kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri bimbingan kelompok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama teman-teman. Ini kalian langsung pulang? Iya, langsung pulang. Jadi di jalan ya. Mari ya, Bu. Iya, sama-sama. Misi.